Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sebagai tata Nabi dan Rasul yang tidak ada Nabi lagi sesuai Muhammad. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mengamati sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah Muhammad SAW, maka dakwahnya Nabi itu tidak pernah lepas dari 4 perkara. Ya, tidak pernah lepas dari 4 perkara, dan ini pun juga bisa kita amati di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Baik di Makkah maupun di Madinah, baik di Mekah maupun di Madinah itu tidak pernah lepas dari 4 perkara ini. Baik, poin yang pertama itu adalah Nabi Muhammad itu menekankan secara terus-menerus tentang pemahaman syarat syahnya iman. Penekanan kepada pemahaman tentang syarat syahnya iman. Jadi yang namanya iman itu tidak tiba-tiba langsung diakui begitu saja. Orang mengatakan saya beriman, kemudian dia diterima, belum. Harus ada syaratnya, sah iman itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya contohkan 2 ayat saja. Kalau Al-Hujurat ayat 14 itu yang paling kita hafal. Yakni qalatil a'radu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Al-Hujurat ayat 14 ini itu menceritakan ketika ada orang Arab. Seringkali diterjemahkan orang Arab itu orang pedalaman, orang-orang pinggiran. Itu datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pas ketika dia datang itu dia mengatakan amanah, gitu ya. Makna amanah itu kan artinya kami beriman. Tapi di situ kemudian ada jawaban langsung, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi katakan wahai Muhammad, kalian itu belum beriman. Tapi katakanlah kami ini baru masuk Islam. Jadi Al-Hujurat ayat 14 ini secara nyata, secara teks Allah membedakan antara iman dan Islam. Kalau dulu pernah saya katakan di sini, bolak-balik saya katakan di sini, ketika iman dan Islam itu diletakkan dalam satu ayat atau dalam satu matan hadis disampaikan, disebutkan secara bersamaan,
maka maknanya masing-masing jadi berbeda. Ya, maknanya jadi berbeda. Ketika iman dan Islam itu disebutkan sendiri-sendiri, maka masing-masing itu saling mewakili. Surah Al-Hujurat ini nyata betul. Saya beriman, kami beriman, tapi jawabannya kamu belum beriman. Kamu itu baru masuk Islam. Makanya memang tidak semua orang Islam itu beriman. Sepakat tidak? Tidak semua orang Islam itu beriman. Maka kalau saya kaitkan pada konteks puasa Ramadan 183 surat Al-Baqarah itu kan panggilannya pakai ya ayyuhalladzina amanu. Bukan memakai ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan memakai ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam. Wong sekarang itu sering kita temui kok. Wong ibu anteng, yo ayu, yo gagah, yo kuat, yo sehat, tidak ada uzur apa-apa, yo ora poso yo akeh. Jam 12 siang, jam 1 siang, mana ning pinggir rembong, mana bakso, mana mie ayam yo akeh. Rokokan cedah-cedut, tidak merasa sungkan sama sekali kalau banyak orang puasa. Dong-dongi ya hormati orang yang tidak berpuasa. Lah itu karena memang konteksnya kadar iman itu yang berbicara, bukan agamanya. Bukan agamanya. Non Sewu Abu Janda itu juga mengaku Islam. Betul ya? Ya, Denny Sergari itu juga mengaku Islam. Khomeini itu juga mengaku Islam. Tapi konteksnya kemudian syarat sahnya iman itu berbeda dalam konteks penerimaan akal manusia dan syariat itu berbeda. Ketika ada orang mengatakan Islam, tapi 10 tahun tidak pernah sholat, tapi dia ngotot seperti eling, nah itu kira-kira Islam atau iman? Dan ini makanya konteksnya Rasulullah itu menekankan syarat sahnya iman. Jadi tidak ujuk-ujuk iman itu langsung diterima oleh Allah. Jangan-jangan kita itu sholat, rukuk, sujud, baca Quran, tapi ternyata di dalam pandangan Allah itu iman itu belum ada. Maka surah Al-Hujurat itu dikatakan walam mayadkhulil imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui yang mengatakan saya beriman, yang kemudian dijawab kalian belum beriman, kenapa? Walam mayadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Saya khawatir iman kita itu didustakan oleh Allah. Makanya memang benar di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf. Di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf itu ada pesan dari para ulama. Apa itu? Iyyakum wa khusyu'an nifaq. Ya, takutlah kalian itu kepada khusyuknya orang-orang munafik. Ayo ya, Pak. Kira-kira khusyuknya orang munafik itu piye? Takutlah kalian itu kepada khusyuknya orang-orang munafik. Secara kesek sholat, secara kesek baca Quran, secara kesek itu sujud ruku, tapi hatinya itu disebut oleh Allah ini munafik. Dari itu bahayanya kita ya. Maka yang ditekankan oleh Rasulullah SAW itu ya pemahaman syarat sahnya iman. Iman itu tidak hanya begitu saja. Kalau dulu dengan mau menikah bapak-bapak ini, ngomong bujune manis, aku tresno marang kowe gitu ya. I love you forever, mau barang. Tapi istrinya jelas mengatakan, saya tidak butuh ucapan sampean. Bukti kalau sampean mencintai saya apa? Wis tekak ngomong tuane lamaran aku rapian aku. Ketika kita mengatakan saya beriman, tidak cukup. Maka kemudian digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala itu wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yaliskum min amalikum syai'an. Innallaha ghafurur rahim. Jika kalian itu taat kepada Allah, jika kalian itu taat kepada Rasul, ya Allah tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Lah ini syarat sahnya iman kalau saya pahami. Ya harus taat kepada Gusti Allah, harus taat kepada Rasulullah. Kalau memang belum taat, belum menerima, makanya katanya cara beriman kepada Nabi itu kan tasdid rumah akbaron. Jadi membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang dikabarkan oleh Rasulullah itu ya Al-Quran. Jadi kamu berpuasa ya, mau berpuasa 1 bulan, sami'na wa ta'na, lakoni puasa.
Ini sholat lima waktu wajib, sami'na wa ta'na. Lakoni sholat lima waktu. Nah, itu iman. Itu iman. Makanya sampai hari ini Majelis Ulama Indonesia menyebut bahwa aliran kebatinan itu bukan Islam. Dia baru aliran kepercayaan, bukan Islam itu. Tapi mereka ngotot itu adalah Islam yang mengatakan bahwa hakikat marifat itu. Makanya hati-hati, jangan perlu membedakan antara wali setan dengan wali Allah, itu beda. Beda. Orang tahu sholat atau ngomong dari wali Allah, jangan-jangan itu adalah sesuatu. Lupa iman jeduk. Soalnya kita tidak bicara hakikat marifat. Tapi yang dihukumi oleh Islam itu konteksnya dohir, jangan melakukan apa itu di Allah wa Rasulullah. Maka para sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu taatnya kepada Rasulullah luar biasa. Maka saya katakan begini, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Ada yang heran, man ya'ba ya Rasulullah, yang tidak mau masuk surga itu siapa? Nabi bilang, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku dia surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa dia tidak taat kepadaku, maka dia berarti tidak mau masuk surga. Loh itu loh. Maka wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul lakukan, apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Ya, para jamaah dimuliakan oleh Allah. Jadi syarat sahnya iman kalau dalam surah Al-Hujurat itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Terus dilanjutkan oleh Allah, orang yang beriman syarat sahnya itu tambah dua lagi. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika musaddiqun. Ditutup dengan kalimat ulaika musaddiqun, diawali dengan kalimat innamal mu'minun. Itu sudah berbeda jauh. Allah tidak mengatakan innamal muslimun, sesungguhnya orang-orang Islam, dan tapi Allah langsung menyebut sesungguhnya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman syaratnya? Yakni innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasulullah, dan dia tidak ragu-ragu. Ini nomor 3. Syarat sahnya mutlak iman itu nomor 3. Apa? Yakin, gak ragu-ragu. Makanya betul begini ya, kata Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah. Enggak salah, itu benar gitu ya. Namanya iman itu ketika Anda percaya kepada Allah meskipun tidak mengerti apa rencananya Gusti Allah. Itu iman. Contoh, jenengan itu sudah waktu usaha di program di manage gagal total, jebret. Kalau jenengan mengatakan iman, jenengan akan paham. Tetap percaya sama Gusti Allah karena kita tidak tahu rencananya Gusti Allah. Wong kita sudah mau manage, sudah mau program, kok ternyata gagal total. Kita tetap percaya Gusti Allah. Allah punya skenario yang lain. Loh itu loh diantaranya. Lalu kadang-kadang kita mengaku iman, masih kadang-kadang tidak mengakui takdirnya Gusti Allah. Kadang-kadang kita ini masih memprotes takdirnya Gusti Allah. Ini iman itu. Maka yang namanya iman salah satunya itu yakin. Pas ketika nyambut HP, dodoran sepi, kita yakin atau tidak? Biasanya 1 bulan tidak dapat 9 juta, 10 juta. Begitu oleh Allah diberikan ujian yang namanya COVID, 1 bulan dapatnya cuma 1 juta, bahkan mungkin tidak sampai. Kita masih percaya Gusti Allah atau tidak? Bahwa ada sesuatu rencana yang diberikan oleh Allah. Itu loh. Makanya memang betul yang namanya iman itu diantaranya inda sodomatil ula atau asobru inda sodomatil ula. Bahwa namanya iman itu akan kelihatan pas ketika pada posisi hantaman yang pertama, jebruet, kelihatan iman orang itu. Makanya pas ketika mau terjadi perang Badar, ya mau terjadi perang Badar tanggal 17 Ramadan, ini seringkali kita lupakan perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan.
jumlahnya musuh itu 3 kali lipat. Orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada iman, langsung muter keliling cerewet, akhirnya mereka bergabung dengan orang-orang kafir. Tidak yakin sama Gusti Allah. Tinggal umat Islam pada waktu itu tinggal 313 orang melawan 3 kali lipatnya. 313 orang itu cuma ada 70 ekor onta dan 2 ekor kuda. Sementara yang musuhnya orang-orang Quraisy kafir itu 100 ekor kuda, 600 baju besi. Peralatannya begitu canggih. Lah orang Islam yang jumlahnya cuma 313 tidak punya baju besi, pakaiannya cuma ala kadarnya, disitulah ujiannya. Iman gitu. Para sahabat yang cuma 313. Lah itu loh konteksnya. Pas ketika berhadapan dengan yang luar biasa, para sahabat seperti diriwayatkan itu cuma mengatakan hasbiyallahu ni'mal wakil. Hasbiyallahu ni'mal wakil. Biasanya kita tambahin ni'mal maula wa ni'mal nasir. Loh itu iman. Bagaimana hukumnya ada orang Islam itu tidak yakin dengan agamanya sendiri? Bagaimana ada orang Islam yang tidak yakin dengan Tuhannya yang Maha Kaya? Bagaimana ada orang Islam yang tidak yakin dengan Al-Qur'annya sendiri? Masya Allah. Makanya Allah tetap mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu loh Pak. Syarat sahnya yang nomor 3 itu yakin. Kira-kira kadar keyakinan kita itu sampai hari ini sampai berapa keyakinan kita? Bingung karepe dhewe. Kaya-kaya gak duwe Tuhan. Bingung karepe dhewe kaya-kaya gak duwe Tuhan. Itulah makanya kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa al-yaqinu huwa al-imanu kullu, bahwa yang namanya yakin itu adalah iman secara keseluruhan. Hati-hati. Kita yakin kepada Allah. Yakin kan? Dodolan, goreng rezeki, kita cuma bisa melakukan, hanya bisa berikhtiar. Perkara hasil itu bukan kita, Pak. Bukan kita. Jangan bergantung kepada sesuatu yang tidak benar. Gantung saja kepada Allah. Allahus Samad. Baik. Kemudian ada kalimat lagi setelah thumma lam yartabu, ada kalimat lagi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini penekanan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya sekedar taat kepada Allah, tidak hanya sekedar taat kepada Rasul, tidak hanya sekedar yakin, tapi kudu jahadu. Apa jahadu? Jihad, berjuang. Orang itu tidak cukup cuma sekedar yakin, Pak. Orang itu tidak cukup hanya sekedar di masjid, taat, sholat, maca Quran, ibadah tidak cukup. Kalau surat Al-Baqarah 177, jangan bisa memahami di situ. Jadi jangan begini, jangan mengatakan aku spiritan sampai elek bendino, aku sholawatan sampai elek sampai bendino, aku sholat 100 rakaat setiap hari. Saya ini masuk surga, jadi sopo? Belum tentu. Makanya saya katakan Ibu, Bapak, ada istilah soleh, ada istilah muslim. Apa bedanya? Soleh dan muslim. Orang Islam itu tidak hanya sekedar soleh, tapi dia harus muslim. Soleh itu dia secara pribadi. Secara pribadi dia sholat, dia masuk Quran, dia iktikaf, dia qiyamul lail, itu saleh. Dia poso, itu saleh. Ketika dia hanya sekedar saleh, belum muslim, belum. Yang namanya muslim itu lawan kata daripada mufsid. Kalau dalam Al-Quran, apa namanya itu? Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kalau yang namanya
namanya muslim itu dia dalam konteks berupaya untuk memperbaiki bagaimana diantaranya kita paham umat Islam itu tidak boleh hanya memikirkan egoistis anania pada diri sendiri, dia juga harus memikirkan umat ini, dia harus memikirkan agama ini. Saya tidak sepakat dengan seorang ustadz yang mengatakan Islam tidak perlu dibela. Loh, kok Islam tidak perlu dibela? Loh, iya kan Allah itu kan bisa membela nih. Begini, memang betul Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa. Tapi justru pas ketika ada kemungkaran, Allah membiarkan kemungkaran itu dulu. Ya kan? Itu untuk menguji kita, kira-kira kita bagaimana. Makanya ada kalimat dalam hadis, wa idza ra'aitum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi, dzalika ta'ful iman. Ya, barang siapa melihat sebuah kemungkaran, ubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya, ya ubah dengan lidahnya, lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, ya pakai hati. Itu selemah-lemahnya iman. Kita ini kan cuma seringnya itu ngajak kebaikan, tapi kalau nahyun munkar, ya, untuk nahi munkar itu seringkali tidak kita lakukan. Gitu. Maka posisinya wajah dulu ini orang Palestina itu terus diguyor-guyor dengan adanya standar ganda dari NATO dan lain-lain. Bisa saja kok Allah itu menghancurkan orang Israel, bisa, gampang. Orang-orang ababi itu aja didatangi manuk-manuk bawa batu aja. Tapi Allah tidak mau melakukan itu. Untuk apa? Untuk menguji. Di sini ngomong sing Islam, mana sih orang-orang yang beriman yang tenanan imannya? Mana sih orang yang munafik? Mana sih orang yang fasik? Kelihatan. Ada orang Islam yang ditutup di masjid, tapi tidak mau tahu tentang keadaan sosial. Itu kemudian Nabi mengatakan laisa minna billadhi yashba'u wajahu jai'un ila jambi, bukan termasuk golonganku orang yang perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nah itu lihat. Tidak bisa kita hanya sudah sujud sampai baru ngapal ya iso. Harus ada kita itu punya muslim. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita bantu saudara-saudara kita. Makanya saya pernah mengatakan di sini, saya yang pertama, orang pertama itu di masjid, kok gak metu-metu, sholat sampai hafal Quran. Sementara yang orang ini ya sama masjid untuk 5 waktu, tapi dia kegiatan sosialnya, padona anak yatim, memberikan makan pakai miskin, dia berjuang mengangkat kemiskinan, dia berjuang mengangkat kebodohan. Saya mengatakan orang yang paling bertakwa di antara dua ini adalah yang nomor 2. Sementara yang ini cuma soleh, tapi dia belum muslim. Kalau yang ini dia soleh sekaligus muslim. Itu loh Pak. Dan itu ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita bisa melihat para sahabat komen perang budal. Jangan pernah dengar ceritanya Handolah ibnu Abi Amir. Handolah ibnu Abi Amir itu seorang pengantin baru Pak. Manten anyar baru 1 hari dia nikah. Malam pertama honeymoon, tapi honeymoonnya di kamar dewi. Pas pada waktu itu genting-gentingnya perang Uhud. Handolah ibnu Amir itu tidak fokus. Dengan malam pertamanya dia tidak fokus, karena di dalam dirinya itu dia tidak mungkin membiarkan teman-temannya Rasulullah yang sampai luka berdarah Rasulullah. Tidak mungkin dia memikirkan diri sendiri, dia ada di kamar dengan istrinya, sementara orang-orang muslim yang lain berperang melawan para orang kafir. Dia akhirnya setelah memberikan nakah batin di malam pertama itu, dia terjun ke medan perang dan dia belum sempat mandi besar. Itu Handolah ibnu Amir. Akhirnya dia perang mati dalam keadaan junub.
Coba kalau itu yang terjadi sama kita, perang kisih-kisih, Masya Allah, mati syahid dalam posisi jodoh belum mati besar. Itu para sahabat. Karena konteksnya yang ada di benak para sahabat yang ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, syarat sahnya iman itu berjuang. Makanya Nabi pernah ngomong begini, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq. Riwayat Muslim. Barang siapa yang dia itu mati walam yaghzu, dan dia tidak pernah berjuang membela agama Allah, walam yuhaddis bihi nafsahu, dan tidak pernah terbersit di dalam dirinya itu, di dalam hatinya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mata ala su'batin minan nifaq, maka dia matinya itu dengan membawa cabang-cabang kemunafikan. Bisa jadi kita yang tidak pernah terbersih sedikit pun untuk membela agama Allah, membela umat ini, sholat kita dianggap munafik, haji kita dianggap munafik, puasa kita dianggap munafik. Itu Rasulullah kalau memberikan doktrin para sahabat. Makanya bila dirobah itu sampai ditelanjangi, kemudian ditaruh di padang pasir, di dadanya dikasih batu yang begitu besar, dipaksa dari keluar dari Islam, hampir mati Bilal itu. Dia cuma mengatakan ahad, tidak mau dia keluar. Gitu loh Pak. Jadi syarat sahnya iman itu sedemikian. Pak, selama itu saya tidak ngerti, pokoknya aku sholat, ya wis, dan bagi orang yang tidak ngerti mau gimana lagi. Tapi kalau sudah paham, ya ayo kita mulai taat sama Allah, mulai taat sama Rasulnya, percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi, tidak ragu-ragu, dan ayo berjuang. Ayo kita berjuang, Masya Allah, kita berjuang sesuai dengan kemampuan jenengan. Perjuangannya apa? Ya, kalau saya jadi mubalik, ya perjuangannya di sini, cepret ini ngajak, ayo. Ya, kalau jenengan jadi kepala rumah tangga, yuk dandani bujuni, dandani anak-anak ini. Ayo hero untuk mengangkat Islam ini. Kalau jenengan jadi ibu rumah tangga, ayo contohi anak-anak ini. Ayo betul-betul dihadona, dirawat anak-anaknya sesuai dengan syariat Islam. Itu kan namanya kul ya'mal ala syariati. Dong-dongi kadang-kadang begitu. Saya kadang-kadang melihat sebuah gawat tuh, dia punya kemampuan untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak dilakukan. Al-Qur'annya diinjak-injak oleh orang kafir, tenang saja. Agamanya dihina oleh orang kafir, tenang saja. Ya orang rasa benci dah. Tapi begitu ustaznya atau kiainya yang diapakan, diilokni, weh siap perang beli, apa ceritanya? Itu gimana pastinya semacam itu. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setengah kurang bisa. Saya baru poin 1 ini. Insyaallah doakan suara saya tetap 30 hari itu tiap hari saya sudah 3 kali 1 hari. Jadi syarat sahnya iman itu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Iman kita sekarang sah atau belum? Iman kita sekarang sah atau belum? Dari 4 hal tadi itu, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, tidak ragu-ragu, dan kemudian berjuang. Ini kira-kira sudah kita lakukan atau belum? Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ayo kita berjuang. Apalagi nanti di akhir zaman itu, Masya Allah, di antara cirinya akhir zaman itu, Bapak Ibu, di antara cirinya akhir zaman itu nanti kan akan muncul ujian-ujian yang begitu berat menimpa umat Islam. Akan semakin banyak fitnah-fitnah untuk menghancurkan Islam. Dan akan semakin jelas itu upaya untuk penghancuran Islam itu semakin jelas. Oh, kita menengai.
Jangan terasa bahwa aplikasi-aplikasi yang ada di HP jenengan itu juga termasuk fitnah syahwat yang digunakan sebagai wasilah penghancuran umat Islam. Terasa secara tidak sadar jenengan aplikasi-aplikasi itu dimasukkan. Anak-anak kita ada konspirasi, tutup sekolah, wis dari semuanya. Terasa nggak jenengan seperti itu? Masya Allah. Dan akhirnya kemudian anak-anak pun juga gitu. Makanya kalau teman-teman kita yang bisa, Pak, seorang tak sekolah, mau anakku Pak, dan apa? Selalu di pondok. Kalau di pondok masih ngaji. Ada teman jamaah ketemu jamaah kemarin, anak-anaknya tidak dikasihkan formal. Anaknya sombong, bojone loro. Yang satu suaminya, satu anaknya 2, yang satu anaknya 9. Berarti dari 2 istri itu dia punya anak 11. Dia sudah punya komitmen dengan istri-istrinya. Semua anaknya harus hafal Al-Quran. Anaknya yang kecil itu yang masih SD sudah 5 juz. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga sudah hafal 30 juz. Anak berikutnya sudah berapa juz? Luar biasa. Pekerjaannya apa? Dia ini peternak kambing. Kambingnya banyak. 10 hari dia itu iktikaf di masjid. Istrinya lah yang memberikan makan kambing 180 ekor sampai 90 ekor, Masya Allah. Pekerjaannya cuma hidup. Tapi dengan izin Allah, istri 2 bisa dia hidupi. Anak-anaknya hafal Quran. Loh, ini kan sesuatu yang luar biasa. Istrinya semuanya pakai cadar dua-duanya. Dulu pada waktu itu dua-duanya istri saja dianggap seperti teroris. Dia sempat ditangkap oleh Densus. Tapi begitu luar biasa, dia berjuang begitu luar biasa. Loh ini, saya itu cuma tertarik pada konteks istrinya yang ditinggal untuk ke sana, ditinggal ke sini. Istrinya dengan sabarnya merawat kambing-kambing, merawat anak-anaknya yang 9 orang sampai hafal 30 juta. Sekarang membuka rumah tahfidz. Sebentar lagi dia akan membuka tahfidz untuk yang putri, karena anaknya yang putri pun juga sudah mulai 30 juz. Kira kita di mana? Wong kita ini kadang-kadang anak-anak kita itu loh ya, tidak bisa ngaji atau wenang-wenang saja. Kalau nggak bisa matematika, nggak bisa fisika, dileskan sampai berapa ratus ribu kita leskan anak kita. Begitu anak kita di TPI dimintai membayar 10.000 itu protesnya tidak karuan, ngaji kok bayar. Dan itu yang terjadi umat kita itu sekarang. Jadi makanya ada kalimat di sini ditekankan oleh Rasulullah melalui Al-Quran. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Maka jangan lihat namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Sugih Pak. Sugihnya Abdurrahman bin Auf. Tapi uangnya dibuat untuk berjihad. Kita enggak ingat. Duitnya baru ke setiap mall disuntik di-upload. Makan enak-enak di-upload. Masya Allah. Banyak menimbulkan kebencian model begitu Pak. Orang-orang yang tidak mampu itu akhirnya doanya elek, doanya jelek. Dan yang paling parah itu membuat konten YouTube. Konten YouTube-nya itu adalah memberikan sedekah kepada kaum fakir miskin. Gara-gara duit. Dia menyunting setiap sumbangan disunting. Dia akhirnya kan dia dapat uang dari itu juga. Itu kan eksploitasi orang-orang miskin. Dia sedekah di-upload, tapi kemudian konten itu dia dapat uang dan pemberian dari YouTube jauh lebih besar daripada apa yang dia berikan kepada fakir miskin. Ini kan eksploitasi. Makanya ada seseorang pas ketika mau diberikan sedekah, kemudian mau disuntik, dia bilang, tolong kemiskinan saya ini jangan jadi dibuat untuk cari uang. Bagus orang semacam ini. Wong dia itu di-upload dalam konteksnya dia punya konten supaya dapat uang dari YouTube. Nah itu kan sudah luar biasa maksudnya. Ya, jadi berjihad karena Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang nomor 2. Bisa salah nomornya. Terus ngantuk apa turun Bu? Terus panas apa turun Bu? Bapak.
Ya, baik. Mudah-mudahan nanti bisa diamalkan. Ini ngaji saya bukan provokasi, bukan radikal. Memang suara saya begini. Ya. Yang nomor dua, setelah Rasulullah itu menekankan pada posisi pemahaman syarat sahnya iman, Rasulullah itu kemudian menekankan pada posisi tinggalkan fanatisme asy'ariyah. Orang Arab itu karakternya itu fanatik kesukuan. Makanya pada zaman Nabi pada waktu itu dan bahkan sebelum Kanjeng Nabi datang, yang namanya perang di antara suku-suku di Arab itu biasa. Senengane perang, senengane gedut, itu orang Arab. Senengane perang, senengane gedut. Maka begitu Rasulullah datang, dalam konteks pendidikannya selain menekan pada syarat sahnya iman, beliau menekankan adanya persatuan, jangan asy'ariyah, jangan fanatisme. Akhirnya Rasulullah itu menikahi putrinya kepala suku ini, menikahi putrinya kepala suku ini. Makanya Nabi Muhammad itu kan istrinya 11. Istrinya 11. Itu gak bisa dikira nih. Kita cukup 4 itu suruh gabungan. Ya. Itu diantara, jadi Nabi menikah 11 orang itu kan ilat hukumnya sebabnya kan banyak. Diantaranya itu. Akhirnya dengan ini dinikahi antara suku Aus dengan suku Khazraj. Itu tidak pernah akur gelut. Akhirnya disatukan oleh Rasulullah. Sahabat Muhajirin, sahabat Ansor itu dijadikan satu friend. Makanya meskipun perang Badar itu jumlahnya cuma 313 melawan ribuan orang yang dipancangkan oleh Rasulullah satu. Jadi Rasulullah itu punya bendera namanya liwat dan royak. Ada bendera yang dasarnya warnanya putih, tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada bendera yang dasarnya hitam, tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, warnanya putih. Jadi itu bukan benderanya Hizbut Tahrir. Bukan. Ketika perang pasti oleh Rasulullah diberikan satu orang ini pegang bendera. Tulisannya cuma kalimat tauhid. Suku Aus hilang, suku Khazraj hilang, Muhajirin hilang, Ansor hilang, yang ada cuma satu, Allah dan Rasul. Dihidupkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada fanatisme pada waktu itu. Sekarang ini maaf sekali lagi, orang-orang musuh-musuh Islam itu belajar pada konteks jahiliyah. Bagaimana orang Arab pada waktu itu gampang sekali dihancurkan karena mudah dibakar. Emosionalnya, fanatismenya kepada sukunya. Akhirnya perang Rasulullah. Nah itulah yang kemudian dilakukan oleh Belanda juga begitu, divide etnik perangnya juga begitu. Ya, maka posisinya pada zaman dimuliakan oleh Allah, maka betul ciri fitnah, ciri zaman fitnah itu adalah semakin banyak perselisihan, semakin banyak permusuhan, perpecahan di kalangan umat Islam. Itu ciri zaman fitnah itu. Entah karena orang ketiga atau mungkin karena memang orang Islam itu sendiri. Nah, itulah poinnya kemudian targetnya Nabi nomor 2 ditekankan, jauhi fanatisme. Kayak kita duduk seperti ini, tinggalkan Muhammadiyahnya, tinggalkan NU-nya, tinggalkan Salafinya, tinggalkan Al-Irsyadnya, semuanya satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam itu. Makanya perang 10 November meskipun cuma membawa bambu runcing, kalau kalimat tauhid, kalimat takbir berbunyi, luar biasa. Itu luar biasa. Tapi kalau kita itu fanatisme, tidak iso bakal itu. Ya, tidak iso. Makanya Nabi sampai menekankan kepada para sahabat, laisa minna man da'a ala asodiyah. Bukan termasuk golonganku orang yang berdakwah karena asodiyah. Wa qatala ala asodiyah, dan berperang karena asodiyah. Wa mata ala asodiyah, dan mati dalam posisi asodiyah.
Orang yang matinya karena fanatisme asofia tidak diakui oleh umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang berjuang karena asofia tidak diakui oleh Muhammad SAW. Orang yang berdakwah karena asofia tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sana, organisasi itu cuma alat. Jangan sampai mati-matian membela organisasi meskipun organisasinya salah. Jangan berani mati-matian membela kelompoknya. Saya salafi Pak, kalau bukan salafi berarti begini. Kata siapa? Saya Muhammadiyah Pak, kalau udah Muhammad kata siapa? Jadi jangan sampai berani kelompoknya sampai mati-matian. Padahal di atas kelompok itu masih ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau dalam tauhid ada namanya wala wal bara. Kayak seperti saya begini, kalau dakwahnya karena asofia kelompok macam-macam, dakwahnya tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ormas itu cuma alat, cuma kendaraan itu saja, bukan sebagai tujuan. Bukan berarti kita tidak boleh berormas, bukan berarti tidak boleh. Boleh berormas silahkan, tapi ormas itu hanya sekedar alat. Gitu. Kita berjihadnya bukan karena ormas, kita berjihadnya bukan karena kelompok, tapi kita berjihadnya karena Allah dan Rasulnya. Kalau ormasnya salah, ya dituturi ormasnya. Kalau kelompoknya tidak benar, ya diluruskan kelompoknya. Kalau kiainya salah, ya, tetap dibelani apa gini? Terus pokoknya aku melok kiai, dari sama begitu. Saya seringkali mengatakan jenengan jangan ta'assub sama saya, tidak boleh. Jenengan harus mencari second opinion, karena saya juga manusia biasa yang banyak kesalahan. Ada juga kelompok-kelompok tertentu leka ustati kak gelem, leka ustati ini mau, masya Allah, itu namanya bagian kecil daripada asal-asalian atau ta'assub. Lihat, nomor 3 kita singkat-singkat. Kayak itu mantu-mantu sawatu kabeh. Tawadhunya dalam makna yang lain. Tawadhu ini apa ya kira-kira tawadhu? Mainan HP atau bagaimana? Ya. Ya. Tapi saya husnudon kalau makan HP itu nyata di dalam HP-nya. Nah, tapi nggak tahu juga kalau yang YouTube. Ya, Masya Allah itu adabnya nggak bagus. Baik, yang nomor 3. Penekanan Rasulullah Muhammad SAW setelah pemahaman syarat sahnya iman, kemudian penekanan pada hilangkan yang namanya ta'assub fanatisme, kemudian yang ketiga beliau itu menekankan adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Tadi sudah saya katakan sejak awal, orang Islam itu harus soleh sekaligus muslim. Tidak cukup kita hanya sekedar beribadah, tapi kita juga manusia sosial, Pak. Gini, kemarin saya sampaikan di Gadah. Iktikaf itu sunnah atau wajib? Ayo, siapa yang mau wajib? Tuh. Iktikaf itu sunnah atau wajib? Sunnah. Bapak, ya Bapak benar. Sunnah juga. Baik. Sesuatu yang bersifat sunnah itu tidak boleh mengalahkan yang wajib. Di antara dalilnya itu kan, idza uqimatis sholatu maka fala sholata. Jadi umpamanya dengan sholat sunnah, kemudian imamnya datang, komat. Yang berhak menentukan komat itu kan imam, kan? Ya, bukan tit ini. Tit ini hanya sekedar maslahat saja. Jadi para sahabat itu tidak berani komat kalau tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Pas ketika jenengan sholat qobliyah, imamnya datang, komat kayak di Masjid Taqwa Batu itu begitu. Imamnya mau terkosret, begitu nggak nunggu tit, komat.
Maka Nabi bilang idza uqimatis shalah, maka para sholat. Pas ketika sholat itu sudah dikomati sholat wajib itu, maka tidak boleh ada sholat sunnah. Jadi pas masih sholat dikomati, ya wis mandek kok berhenti. Batalkan sholat sunnah itu. Ojo moto sholat sunnah. Jangan moto sholat sunnah gitu. Itu diantara dalilnya, itu gitu. Sehingga wis komati wis mari wis muaket dhek si longgo. Si marekno sholatnya. Itu maka para ulama ada yang menyebut setelah sholatan itu berarti sholatnya sudah tidak sah, batalkan sholat sunnah itu. Gitu lah. Jadi makanya kalau di masjid yang lain itu sampai ditulis iqamah sesuai dengan apa namanya jam digital. Kadang-kadang kan sing nganti komat itu sungkan soalnya si orang sing sholat. Kata komat sholat sih, jangan mau sholat. Padahal itu sedikit tuh ada. Kalau sudah disepakati, ya wis komati saja. Dan orang yang sholat sunnah ini membatalkan sholatnya. Tidak ada sholat sunnah. Gitu. Jadi macam itu ya. Jadi yang wajib itu jangan dikalahkan oleh yang sunnah. Iktikaf itu sunnah. Ada orang yang iktikaf gak boleh-boleh, tapi akhirnya belajarnya bujuni tidak kalah. Malam harinya dia itu iktikaf, akhirnya besoknya dia bolos untuk ngajar. Pendidikan ngajar di sekolah gitu ya. Karena dia buru iktikaf, buru Lailatul Qadar, akhirnya besoknya jadi dia nggak ngajar karena ngantuk. Kesalahan total ini. Padahal yang ngajar itu kewajiban. Ya, sementara iktikaf itu sunnah. Lebih berat mana antara jenengan melakukan kewajiban dengan sunnah? Otomatis lebih berat yang wajib. Ada bapak-bapak wiritan yang masjid, bojone ora dibanjani. Pala-pali disusuli ya di bojone di mana bojone di. Saya gak wiritan, ini tidak benar. Tidak betul menurut. Maka kalau seperti di Mukminun 2 sana saya bilang antara baca Al-Quran dengan taklim lebih dilukan mana? Taklim. Ada orang sholat sunnah terus sementara taklim sedang berjalan. Lebih utama mana? Ini pada sholat sunnah ini sampai mari, yang ini taklim. Ini tidak afdol sama sekali ini. Justru yang afdol itu yang ini. Tinggalkan sholat sunnahnya, duduk dengarkan taklim. Karena konteksnya begini, saya ingin kembangkan sedikit. Ada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu mereka berkumpul di rumah-rumahnya Allah. Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Mereka itu membaca kitab-kitabnya Allah. Dan kemudian wa yatadarasuna bainahum, mereka saling mengajarkan di antara mereka. Ada tilawah lafziyah, ada tilawah hukmiyah. Kita duduk semacam ini namanya tilawah hukmiyah. Kita membaca kitab Allah, yang saya sampaikan juga ayat Al-Quran. Kalau ketika yang saya sampaikan adalah ayat Al-Quran, kewajibannya adalah wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu. Jadi dan ini bukan bid'ah. Ini bukan sesuatu yang bid'ah, Maka kalau kita sudah duduk semacam ini, taklim semacam ini, mengkaji keagamaan ini, kita dapat 4. Illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhur rahmah wa nazalatus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Ada 4. Jadi kita akan diliputi oleh mereka, didoakan oleh mereka, diberikan rahmat, turun ketenangan, dan disebut oleh Allah sebagai hamba Allah yang benar. Itu jadi eman. Kita itu kalau tidak duduk di kajian semacam itu eman. Itu. Jadi makanya katanya kemudian di situ ingin Allah itu seimbangkan itu antara dunia dan akhirat, seimbangkan itu antara hablum minallah dan hablum minannas. Dan cukup orang itu hanya sudah iktikaf saja. Ada orang begini, Pak, saya iktikaf, Pak. Saya tidak pulang-pulang dari masjid. Tapi istri saya sudah tak kasih uang selama 10 hari itu untuk saya iktikaf. Oh bagus.
Itu bagus. Jadi sekali lagi, jangan mengalahkan yang wajib gara-gara kita melakukan sesuatu yang sunnah. Apalagi sesuatu yang sunnah saja jangan mengalahkan yang wajib, apalagi yang bukan sunnah. Apalagi itu sifatnya haram, apalagi itu sifatnya makruh, apalagi itu sifatnya cuma mubah. Jangan mengalahkan yang wajib. Jangan mengalahkan yang wajib. Hati-hati. Inilah maka perlu kita kaji namanya fikih al-aulawiyah. Fikih al-aulawiyah. Fikih al-aulawiyah itu fikih yang membahas tentang skala prioritas. Antara sanad sama matan itu didulukan yang mana? Antara yang masyhur sama yang akad didulukan yang mana? Antara yang mutawatir dengan akad didulukan yang mana? Itu kajian-kajian tentang fikih al-aulawiyah itu. Antara iktikaf dengan mencari maisha bagi seorang bapak-bapak itu didulukan yang mana? Nah itu kajian-kajian fikih al-aulawiyah. Ya. Saya sempat satu hari itu, jadi full. Subuhnya ngisi di Mertosono, jam 6 ngisi di Guru Lawang, jam 9 kemudian ngisi di Ahmad Yani. Ya, berangkatnya sekitar jam 3:30 lebih. Ya, dan setiap hari seperti itu saya bilang, aku tak istirahat hari ini, tidak itikaf. Karena besok butuh stamina untuk ngecepet mulai dari subuh sampai jam 11. Mana yang wajib antara saya harus itikaf di dalam masjid tak mulai dengan saya memberikan konteksnya fit, kemudian saya berdakwah mulai subuh sampai jam 11. Padahal pada posisi puasa di situ tidak ada air minum, kan gitu. Maka di sini fikih aulawiyah berjalan. Fikih aulawiyah berjalan. Jadi Rasulullah menekankan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Ada salih, ada muslim. Clear ya? Baik, yang terakhir yang nomor 4. Setelah itu kita dialog. Saya kira hari apa kan? Kamis ya? Mau kerja ya? Ada kerja. Oh, libur semua sudah? Oh belum, ada libur ini. Mana tak singkat. Yang nomor 4 itu penekanan Nabi untuk betul-betul berpegang teguh kepada namanya Al-Quran dan Sunnah. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, taraktu fikum amrayn intamasabtum bihi malam ratilu abada. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan ratilu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Muncul pertanyaan sekarang. Orang Syiah itu juga mengambil Al-Quran lupa. Orang Khawarij itu juga mengambil Al-Quran lupa. Ya, orang Ahmadiyah itu juga mengambil Al-Quran. Tapi kenapa Majelis Ulama Indonesia mengatakan mereka sesat? Karena pengambilan Al-Quran dan Sunnah itu tidak benar. Jadi tidak gampang kita itu ngomong-ngomong aku Al-Quran dan Sunnah. Dilihat dulu konteksnya. Makanya nanti saya katakan ada era Wahabito. Era Wahabito itu orang yang sebenarnya tidak punya kompetensi sama sekali berkenaan dengan masalah agama, tapi kemudian dia berani untuk berfatwa masalah agama. Akhirnya kemudian isinya pun juga banyak yang menyimpang. Pak, dia doktor loh Pak. Saya tanya, doktor apa? Kalau doktornya doktor pertanian, bahasa Arab saja tidak ngerti, kemudian dia diakui sebagai seorang ustadz, sebagai kiai, itu yang disampaikan apa? Ngambil dari koran, dianalisis, diceramani. Dan dia kemudian tidak mengerti tentang ini Al-Quran pakainya pemahamannya kayak apa yang benar menurut para ulama. Ini sangatnya sahih atau tidak dan sebagainya tidak mengerti. Pokoknya mencakup sampaikan seperti kita ngomong. Ini berbahaya. Makanya konteksnya di Jakarta sampai ada seorang profesor yang dia mengatakan jilbab itu tidak wajib. Tuh, ini aneh juga. Ada yang mengatakan sampai kemudian homoseksual jadi halal. Ini aneh juga. Padahal kitanya adalah profesor. Hati-hati. Makanya tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah? Tetap sataf tadi umat yang ala tadi wasabahina firqah. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya akan masuk dalam neraka illa wahidah kecuali cuma satu. Siapa mereka? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan thariqahnya para sahabat. Kalau memahami Al-Quran itu ya sesuai dipahami oleh sahabat.
Ya, kalau memahami Al-Quran itu sesuai yang dipahami oleh Rasulullah, itu cara benar. Makanya saya katakan berulang-ulang di sini, pas ketika ngaji tauhid di sini yang rutin itu saya bilang, kiai bukan patokan kebenaran, ustadz bukan patokan kebenaran, ya, ormas bukan patokan kebenaran, kelompok bukan patokan kebenaran. Ketika kita kemudian hanya satu figur dan kita kemudian berfanatisme pada satu figur ini, percayalah nanti suatu saat pasti akan terpeleset. Kenapa? Namanya manusia bisa terpeleset. Nanti suatu saat kita akan bahas hal-hal yang paling merusak itu apa. Di antaranya paling merusak itu zilatul alim, terpelesetnya orang yang alim. Nanti suatu saat kapan-kapan kalau kita ketemu kita akan bahas apa yang sesuatu yang paling merusak itu apa ya? Yang paling merusak itu apa? Ya, itu tadi yang saya bocorkan satu, yaitu zilatul alim, terpelesetnya orang yang alim. Orang alim pintar terpeleset, akhirnya dia menyimpang, sementara pengikutnya melok air. Nah, itu bahaya. Cukup Pak, wes 1 jam. Ada yang didiskusikan atau langsung ditutup? Saya ada cara masuk terus pokoknya kencang guys. Ya, ada yang didiskusikan? Tidak ada, masya Allah. Saya husnudzon. Ya, 100% masuk. 100% apa yang saya sampaikan masuk. Dan 100% bisa dipahami. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Nabi, "Balighu'ani walau ayat." Sampaikan dari aku meskipun cuma 1 ayat, saya yakin jadi nanti pulang ke rumah ditanya oleh suaminya, ditanya oleh istrinya, akan mampu menerangkan kembali poin-poinnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah, anak-anak yang ahli Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang paham Al-Quran, yang menjalankan Al-Quran, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang taat kepada kedua orang tuanya. Mereka adalah ahli kebaikan. Dan mudah-mudahan umur kita ini diberkahi oleh Allah, senantiasa terisi hal-hal yang bermanfaat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita ini selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu beribadah, untuk selalu taat, dan untuk selalu memperbaiki diri. Dan mudah-mudahan rezeki kita rezeki yang lancar, rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan negara kita Republik Indonesia ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.